Saya Glenny Soktania, selamat datang di Kompas Bisnis. Saudara, Kementerian BUMN menilai Garuda Indonesia terlalu banyak memiliki jenis pesawat tanpa menambah variasi rute perjalanan. Data Kementerian BUMN menunjukkan Garuda Indonesia punya 13 jenis pesawat. Sementara maskapai lain hanya 3-4 pesawat. Garuda juga terlalu banyak memiliki lesor 32 buah. Sementara maskapai lain hanya 4-5 lesor. Laporan Kementerian BUMN ke Kejaksaan Agung fokus pada dugaan korupsi pembelian pesawat ATR 72600 pada tahun 2013. Dugaan korupsi ini terjadi saat Direktur Utama dijabat oleh Emir Syahsatar. Menteri BUMN Erick Thohir dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV menyebut laporan dugaan korupsi ini hanya sebagian kecil usaha restrukturisasi Garuda Indonesia. 28%. Pesawat-pesawat lain hanya 8%, industri pesawat lain. Maksudnya maskapai lain? Maskapai lain. Oke. Lalu kedua kita lihat juga Garuda terlalu banyak jenis macam pesawatnya. Oke. Sehingga cara operasionalnya lebih mahal. Setelah kita kedalami juga banyak pembelian ini hanya beli pesawat, bukan justru rutenya yang dipetakan, pesawatnya apa. Jadi pesawatnya dulu baru rutenya. Kecurigaannya ada komisi dari semua itu? Seperti itu. Kita ngelihat juga ada indikasi nanti abis ini bombardir. Oke. Nah ini yang tentu konteksnya mirip-mirip. Ini merugikan juga Garuda? Seperti itu. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mendukung upaya bersih-bersih dan penyelidikan yang akan dilakukan Kejaksaan Agung. Saat ini, Garuda Indonesia sudah menyewa konsultan independen untuk memastikan harga sewa pesawat sesuai dengan harga pasar. Proses di Kejaksaan Agung itu sendiri ya, saya ingin memastikan kepada publik bahwa kami Garuda Manajemen akan dengan tegas, kooperatif, dan memberikan informasi sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya proses yang ada beberapa waktu yang lalu dari dokumen-dokumen yang kita ada. Kami juga sudah bicara dengan Kejaksaan Agung untuk mohon mereka bertanya untuk izin memperkenankan beberapa karyawan kami dipanggil untuk diperkaya proses investigasinya ini. Ini tentu saja kami support walaupun kadang-kadang kami membutuhkan orang tersebut ternyata sedang ada di kejaksaan. Itu yang pertama. Jadi kita ingin memastikan bahwa semuanya clear, apa yang kita tahu kita sampaikan. Sementara untuk namanya restrukturisasi total ke depan ini tentu saja salah satu. Saudara, apakah korupsi di Garuda Indonesia akan menyusul skandal Jiwasraya dan Asabri karena sama-sama ditangani oleh Kejaksaan Agung? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Toto Pranoto, pengamat BUMN sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Gladys. Pak, ini kita bicara lagi korupsi di Badan BUMN kembali lagi terjadi. Setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang Garuda yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurut Bapak, apakah bisnis maskapai penerbangan ini memang syarat dengan tindak korupsi, Pak? Ya, kita harus lihat pada faktanya saja misalnya ya. Kan keputusan dari KPK atau Pengadilan Tinggi Tipikor juga terhadap kasus di Garuda kan sudah putus beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kan ini menunjukkan bahwa memang terjadi hal-hal yang dianggap melanggar praktek-praktek good corporate governance ya, atau terjadi juga mungkin fraud di Garuda ya. Jadi saya kira fakta-fakta itu sudah menunjukkan adanya problem di sana begitu ya. Nah, tapi apakah kemudian akan menjadi skandalnya membesar seperti Jiwasraya, Asabri dan lain-lain? Tentu kita harus lihat kepada pokok masalah yang ada ya. Jangan lupa bahwa industri airlines itu kolaps hampir 2 tahun terakhir ya di seluruh dunia, saya kira itu kan gara-gara COVID yang terjadi begitu ya. Nah, saya kira upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan oleh Garuda dalam rangka restructuring ya dengan banyak pihak, dengan para kreditur, lainnya adalah upaya-upaya supaya nanti segera Garuda bisa pulih atau kira-kira bisa keluar dari situasi sulit ini. Jadi saya kira upaya-upaya Kementerian BUMN dengan bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum, saya kira akan memperjelas soal ini secara lebih jelas ya. Jadi saya kira nanti bukan cuma soal dugaan-dugaan, tapi ya udah fakta hukumnya disampaikan saja sehingga publik akan paham dengan jelas sebetulnya akar masalah yang ada di Garuda itu seperti apa begitu.
Publik menanti tidak hanya dugaan, tapi faktanya seperti apa kalau memang ada korupsi begitu ya Pak. Yang juga menarik ini Menteri BUMN melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Agung, bukan ke KPK. Padahal di 2017 lalu di Dirutnya Emir Syahsatar ini berkasnya ditangani oleh KPK. Apakah memang ini ada indikasi korupsi di Garuda itu sefantastis dan sesistemik kasus seperti Jiwasraya dan juga Asabri? Ya, saya tidak bisa menduga ke arah sana ya. Tapi kalau melihat fungsi dari dua penegak hukum itu ya, mungkin kalau KPK itu kan arahnya ke arah sifatnya preventif begitu ya, pencegahan ya. Sementara Kejaksaan Agung kan mungkin arahnya lebih kepada penanganan kalau kasusnya dianggap sudah terjadi begitu ya. Nah, jadi saya hanya merunut saja kepada situasi yang ada di Garuda. Tentu kan kalau kaitannya dengan soal pengadaan pesawat dan lain-lain, itu kan tentu kan memerlukan persetujuan bukan hanya di satu orang, misalnya hanya di level dirut ya. Pasti kan itu persetujuannya kolegial di antara direksi yang lain. Kemudian persetujuan itu juga kan harus memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris ya, untuk kemudian apakah setuju atau tidak setuju corporate action ini diambil begitu ya. Nah, jadi kan hal ini menyangkut banyak pihak begitu ya, sehingga nanti harus ada suatu clearance ya, suatu hal yang jelas apa yang terjadi sebetulnya. Karena kemudian juga kan laporan keuangan Garuda sebagai perusahaan TBK apalagi itu kan diaudit bukan hanya oleh auditor negara BPK tapi kan juga oleh KAP misalnya ya. Nah, jadi eksternal auditor juga sebetulnya kan bisa menemukan apakah terjadi hal-hal tanda petik kecurangan misalnya ya. Belum lagi itu satuan pemeriksaan internal di perusahaan itu kan juga ada ya. Nah, jadi saya kira kalau kemudian dengan berbagai macam lapis pengawasan yang sudah ada tapi masih terjadi kebocoran-kebocoran juga ya saya kira ada something wrong dengan mekanisme pengawasan yang terjadi ya. Dan saya kira ini melibatkan banyak pihak lah saya kira. Melibatkan banyak pihak. Tadi Bapak sebutkan juga sebenarnya ada audit internal. Apakah ini juga diindikasi sebenarnya audit internalnya tidak berjalan dengan baik sampai-sampai Menteri BUMN-nya harus melaporkan ke Kejaksaan Agung, Pak? Ya, sebetulnya kan proses yang dilakukan kalau dalam konteks BUMN ya, saya kira mereka secara reguler harus melaporkan laporan bulanan, triwulan, semesteran, bahkan laporan tahunan semua ya. Jadi kan dengan mekanisme ini mestinya kalau early warning sistemnya jalan, ada problem-problem di perusahaan itu, di perusahaan negara ya bisa langsung terdeteksi. Tapi kalau ini kemudian tidak terjadi yang saya bilang tadi, berarti mekanismenya relatif tidak berjalan begitu ya. Dan kalau ditanya lagi kemudian karena ini juga suatu perusahaan publik ya, kan tentu corporate action yang penting juga dia laporkan ya sebagai suatu kewajiban perusahaan publik. Sehingga semuanya juga akan bisa melihat. Pertanyaannya pada tahun-tahun itu pada kemana gitu ya para pengawas yang ada gitu ya. Dan dalam konteks ini tentu dari sisi perusahaan yang paling utama kan tentu mekanisme lewat pengawasan Dewan Komisaris kan ya. Dan juga apakah Dewan Komisaris saat itu tidak bisa melihat problem yang terjadi begitu loh. Sehingga kalau formula kita lihat pada mekanisme governance perusahaan seperti itu nanti akan kelihatan sebetulnya ini salahnya atau bolong-bolongnya ini ada di mana begitu ya. Dan untuk itu saya kira langkah Kementerian BUMN dengan menggandeng Kejaksaan Agung ya lebih bagus lah supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang clear begitu ya. Kalau dianggap misalnya sewa pesawat ATR yang sekarang sedang diributkan itu kemahalan, kan bisa dicek ya. Benchmarknya banyak misalnya. Apakah kemudian ke pabrikannya bisa dicek berapa harganya. Di Indonesia juga airline selain Garuda kan juga ada yang pakai pesawat ATR, misalnya grupnya Lion begitu ya, kan bisa juga dicek begitu ya. Tapi kan dicek tentu harus pakai suatu informasi yang lengkap. Apakah jenis pesawatnya yang dicek itu sama apa enggak? Apakah yang satu yang lama atau satu pesawat yang betul-betul baru? Tentu kan harga juga bisa berbeda-beda begitu ya. Dan kalau saya lihat juga misalnya saya baca dengar ada laporan BPKP ya terkait dengan soal ini ya. Kan berarti juga mesti dilihat misalnya yang dipakai oleh acuan BPKP itu misalnya harga pesawat kapan gitu ya kan ini pesawatnya pesawat yang dibeli dinegosiasikan tahun 2013 misalnya ya. Jadi berbagai macam informasi harus jelas sehingga tidak ada misinformasi terkait dengan soal ini. Jadi saya kira kalau semuanya clear, saya kira Kejaksaan Agung bisa bekerja untuk bisa mendapatkan fakta-fakta seperti ini. Pak, terakhir nih Pak ya penegasan kehadiran BUMN sebenarnya kan posisinya sebagai penyeimbang pasar agar tidak ada monopoli harga. Dengan hal ini apakah ada sinyal Garuda sudah pasti akan selamat Pak? Ya, saya kira penting ya bahwa transportasi nasional itu harus didukung ya oleh armada juga yang kuat begitu ya. Jadi saya kira keberadaan
Garuda bagaimanapun itu menjadi tetap penting sebagai salah satu backbone yang menghubungkan berbagai macam network penerbangan yang ada ya. Jadi saya kira yang kita harapkan tentu negosiasi dengan para kreditur ya dalam konteks PKPU juga bisa berjalan dengan lancar. Karena ini bagaimanapun menyangkut jumlah angka yang luar biasa besar. Jadi yang kita harapkan tentu adalah situasi yang win-win bagi semua pihak ya. Kalau nanti mandat win-lose saya kira juga akan menjadi kerepotan bagi kedua belah pihak ya. Jadi kalau mengacu kepada beberapa keberhasilan maskapai lain, peersnya Garuda ya, ada di Malaysia ya, atau juga mungkin ada di Filipina dan lain-lain, saya kira kan negosiasi kemudian dengan para kreditur relatif berjalan dengan lebih baik. Itu juga harapan yang kita harapkan Garuda dengan para krediturnya bisa menyelesaikan renegosiasi ini juga dengan baik sehingga kemudian Garuda bisa terbang kembali dengan relatif lebih sehat begitu. Jadi ini diharapkan ada win-win solution, ada restrukturisasi PKPU, ada juga dugaan tindak pidana korupsi. Tentu publik menanti ya Pak bagaimana fakta-fakta dan juga siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan korupsi di tubuh Garuda Indonesia. Terima kasih Pak Toto Pranoto telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Selamat pagi.